You slept away the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen, or a memory like this. Jangan pindah ke channel sebelah dulu dong, nonton dulu ini sampai habis. Taburkan mesa seres, taburkan cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Permana, mahasiswa Politeknik Negeri Subang dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor pokok 1010709. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi isi buku Pendidikan Pancasila untuk pendidikan tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Carda S, SH, MH, MIP, MAP. Adapun resume dari buku tersebut dengan penjelasan sebagai berikut. Buku ini terdiri dari 10 bab, yang dimana bab 1 orientasi terhadap pendidikan Pancasila yang berisikan landasan dan tujuan pendidikan Pancasila, rumusan Pancasila, dan tujuan mempelajari Pancasila. Bab 2 tentang memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia, yang berisikan Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia, Pancasila sebagai lambang negara Indonesia, dan memahami Pancasila sebagai lambang negara Indonesia dari putusan Mahkamah Konstitusi. Bab 3 tentang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat, yang berisikan pengertian filsafat, pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat, konsep dasar filsafat Pancasila, dan landasan filsafat Pancasila. Bab 4 tentang memahami Pancasila sebagai nilai etika dan norma, yang berisikan pengertian nilai, etika, dan norma, dan Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa dan negara. Bab 5 tentang memahami muatan sila-sila dalam Pancasila, yang berisikan hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, isi arti materi muatan sila-sila dalam Pancasila, refleksi nilai-nilai keislaman dalam Pancasila. Bab 6 tentang memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, yang berisikan pengertian ideologi, makna ideologi bagi Indonesia, perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain, kedudukan dan fungsi Pancasila dalam tata kehidupan bangsa Indonesia, dan memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan Mahkamah Konstitusi. Bab 7 tentang memahami demokrasi Pancasila, yang berisikan perkembangan demokrasi di Indonesia dan konsep demokrasi. Bab 8 tentang memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila, yang berisikan sejarah perkembangan hak asasi manusia, istilah dan pengertian hak asasi manusia, macam-macam hak asasi manusia, dan pemahaman hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Bab 9 tentang memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang berisikan isi arti Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, isi arti Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, hubungan pembukaan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, hubungan antara pembukaan Undang-Undang 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945, perubahan Undang-Undang Dasar 1945, dan struktur ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir, bab 10 tentang refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang berisi pengertian paradigma, Pancasila sebagai paradigma pembangunan, Pancasila sebagai paradigma reformasi, dan eksistensi Pancasila sebagai paradigma pembangunan di era globalisasi. Dan juga buku ini terdapat daftar pustaka, glosarium, indeks, dan biodata penulis. Dari uraian bab-bab di atas, isi buku Pendidikan Pancasila ini dapat disimpulkan Pancasila sebagai dasar negara yang mempersatukan bangsa Indonesia dan juga
jati diri bangsa Indonesia. Maka dari itu, Pancasila ini harus diedukasikan di jenjang perguruan tinggi maupun pendidikan tinggi melalui pendidikan Pancasila ini. Demikian resume buku ini saya buat untuk tugas akhir dari mata kuliah Pendidikan Pancasila. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.